Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini pada mata kuliah metodologi penelitian, materi kita hari ini tentang penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alami dengan memanfaatkan metode alami. Jadi penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimana penelitian itu mendeskripsikan dari hasil penelitiannya. Next, penelitian kualitatif itu mempunyai jenis pendekatan, yaitu kalau dibilang biasanya jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ya di situ. Di sini selanjutnya, dalam penelitian kualitatif sumber data, pasti ada yang namanya sumber data ya. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan mengenai informasi. Menurut sumbernya, sumber data itu dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer berarti data yang penting, sekunder adalah data pembantunya. Maka dari itu nanti data yang pentingnya mana yang masuk data primer dan mana yang masuk data sekunder. Metode pengumpulan datanya. Dari sebuah data itu bagaimana sih cara kita mengumpulkan sebuah data dengan cara observasi. Observasi itu adalah dengan cara kita mengamati, dengan cara kita melihat. Contohnya kalau ada judul tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu peserta didik, berarti kita mengamati bagaimana peran kepala sekolahnya, kita melihat bagaimana kepala sekolahnya dalam menyelesaikan konflik, mutu peserta didiknya dan lain sebagainya. Itu observasi. Wawancara adalah kita menanyakan apa yang ingin kita tanyakan. Dokumentasi ini yang tidak kalah penting ya. Biasanya kalau peneliti atau anak-anak yang mahasiswa yang membuat skripsi, dokumentasi itu dikirakan foto ketika wawancara, foto ketika mereka di sekolah. Itu salah. Jadi dokumentasi itu memang perlu sih, tapi dokumentasi itu bisa berupa data. Contohnya ada data meneliti tentang program sekolah, program sekolahnya apa, kegiatannya apa, waktu kegiatan ada fotonya. Dokumentasi bisa juga berupa tentang prestasi belajar siswa, berarti rapotnya dilihat, dokumentasinya. Itu adalah yang dimaksud dengan dokumentasi. 3 metode ini yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi, wawancara, ataupun dokumentasi itu tidak boleh ngawur. Jadi harus ada lembaran observasinya, lembaran wawancaranya, lembaran dokumentasinya. Jadi data apa saja yang perlu diobservasi itu ada pada lembaran observasi. Data apa yang perlu diwawancara, apa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Karena kadang peneliti itu bingung, datang ke sekolahan apa ya yang ingin ditanyakan. Makanya harus ada teksnya dalam bentuk lembaran wawancara. Begitupun juga dokumentasi. Jadi dokumentasi tadi sudah ada di pikirannya, apa sih dokumen yang harus saya kumpulkan dalam penelitian saya. Harus disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalahnya. Next, instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif ya, ada yang menyebut, bahkan ada sebuah teori yang mengatakan instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Ya, jadi peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif, tapi dibantu oleh instrumen pembantu. Salah satunya adalah observasi, data wawancara, data dokumentasi itu juga sebagai instrumen pembantu pada penelitian di sini. Ini ya contoh lembaran observasi. Jadi nomor nanti di sini aspek yang ingin diobservasi apa, hasilnya seperti apa nanti dideskripsikan. Contohnya ada sebuah judul manajemen kepala sekolah di SMA Bunda Kasih Bunda gitu ya. Berarti manajemen yang di gambaran umumnya, bagaimana gambarannya, standarnya seperti ini. Terus di sini manajemen kepala sekolahnya, berarti bagaimana manajemen kepala dalam perencanaannya, organizingnya,
actuatingnya sampai controllingnya. Next, lembaran wawancara. Jadi nanti nama respondennya apa, kapan dan hari tanggalnya wawancara. Nanti yang pertama pertanyaannya apa. Tapi dalam membuat lembar wawancara ini tidak ngawur. Jadi membuat wawancara ini menggunakan kajian teori yang ada di bab 2. Contohnya, ada rumusan masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kepala sekolah. Berarti semisal faktornya di kajian teori ada waktu, ada iklim di sana, nanti berarti waktu, apakah waktu di sana itu mempengaruhi hasil wawancaranya bagaimana, iklim di sana apapun hasil wawancaranya bagaimana. Jadi tidak ngawur dalam membuat lembaran wawancara, baik membuat lembaran wawancara, lembaran observasi ataupun dokumentasi. Yang pertama itu harus sesuai judul, yang kedua harus sesuai rumusan masalah, yang ketiga itu harus sesuai menggunakan kajian teori yang ada. Jadi tidak ngawur membuat pertanyaan itu. Di situ itu lembar wawancara. Next, lembar dokumentasi. Satu, aspek umumnya ada enggak? Tidak ada, ini tidak ada. Semisal manajemen kepala sekolah, apa dokumen kepala sekolah dalam perencanaan renstranya, ada enggak? Implementasinya, ada enggak kegiatan implementasinya, dokumentasinya, baik berupa program kepala sekolah, semisal pelaksanaannya, berarti absensinya, terus foto kegiatannya ada apa tidak, kalau ada di checklist di sini, kalau tidak ada di checklist di sini. Jadi sekali lagi ya, dalam membuat lembaran observasi, lembaran wawancara ataupun lembaran dokumentasi itu harus sesuai dengan kajian teori yang ada. Kemarin kan saya menjelaskan bahwa untuk membuat kajian teori itu harus berdasarkan rumusan masalah yang ada, baru dijabarkan menggunakan sebuah teori yang ada. Setelah itu teori yang ada dalam bentuk studi pustakaan atau bab 2 kajian teori, dia dipakai diterjemahkan dalam membuat instrumen penelitian. Bentuk instrumen penelitian adalah 3 lembar ini. Kalau dalam kualitatif, lembar observasi, lembar wawancara, dan lembaran dokumentasi. Jadi kalau mau meneliti sudah arahnya, sudah terarah, itu yang namanya penelitian secara ilmiah. Jadi observasi apa yang harus diobservasi, terus nanti wawancara apa yang harus diwawancara ya, seperti itu, apa pertanyaan yang harus saya sampaikan, dan buat pertanyaannya pun tidak ngawur, harus berdasarkan kajian teori yang ada. Begitu juga dokumentasi di situ. Next, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang pertama itu adalah mengumpulkan data atau koleksi data. Data dari observasi, wawancara, dokumentasi dikumpulkan semuanya. Ya, habis itu data itu direduksi data. Reduksi data itu mana? Mana yang data semisal ada judul peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu peserta didik di SMA bla bla bla. Rumusannya yang satu, bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambatnya. Maka nanti direduksi mana yang data peran kepala sekolah, mana data faktornya, itu direduksi data atau dikelompokkan di masing-masing data. Setelah data terkumpul, dikelompokkan, baru disajikan. Oh, ini data observasi, ini data wawancara, ini data dokumentasi. Ini yang punyanya variabel bebas, ini yang punyanya variabel terikat. Baru dideskripsikan, semisal tentang manajemen kepala sekolah, berarti tentang perencanaan apa. Oh, hasil observasinya seperti ini, hasil wawancaranya seperti ini, hasil dokumentasinya seperti ini. Menurut teori ini sehingga kesimpulannya seperti ini. Penyajian data, baru yang terakhir adalah kesimpulan. Ini adalah teknik analisis data ya, dalam kualitatif ini yang harus penting, harus sampean semuanya mahasiswa MPI harus tahu. Dikoleksi, dikumpulkan, direduksi, disajikan di masing-masing, baru disajikannya data yang sebenarnya yang menjawab rumusan masalah, baru kesimpulan. Ya, dan tugas selanjutnya adalah di Google Form yang saya share kemarin, itu harus sudah diisi di hari ini. Dan maksimal saya tunggu hari Rabu ini sampai jam 12 malam, data itu harus sudah terisi.
karena dari kelas B hanya ada beberapa yang sudah mengisi. Jadi hari ini saya tunggu. Untuk perkuliahan hari ini absensi akan saya lihat dari pengumpulan data di Google Form saya. Jadi itu adalah perkuliahan kita di hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa tatap muka, jadi kita ketemunya lihat video ini ya. Silakan dipelajari, silakan dikumpulkan datanya untuk tugas ya, karena ini akan menjadi nilai tugas dan juga akan menjadi absensi di perkuliahan kita hari ini. Cukup itu dari saya akhiri. Saya mohon maaf tidak bisa hadir tatap muka secara langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.